Assalamualaikum, halo Sobat Ovok, saatnya tim Trenggalek unjuk diri nih. Bersama aku Bagus. Aku Alia Sadifa. Aku Kesya. Kami bertiga berasal dari tim Trenggalek 1. So, di sini kami akan berkisah tentang petualangan field project selama di Trenggalek. Tapi tunggu, kita masih di kota. Kita harus nanjak dulu nih ke ketinggian 700 mdpl. Kecamatan Pule merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, yang tepatnya berada di sebelah barat Kabupaten Trenggalek. Kecamatan Pule meliputi 10 desa, iklimnya tropis di mana waktu dan curah hujan sulit untuk diprediksi karena berada di daerah perbukitan. Mayoritas masyarakat bergerak di sektor pertanian, banyak komoditas yang dibudidayakan mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan, hingga perkebunan berupa cengkeh, jahe merah, temulawak, dan juga kunyit. Meskipun pertaniannya berpotensi, permasalahan utama dalam memasarkan hasil produksi selalu dikeluhkan para petani. Dan pasar kerap mengecewakan karena permainan harga yang merugikan mereka. Kegiatan field project kami terfokus di Bumdesma Saribumi Niaga, sebuah unit usaha yang didirikan pada tahun 2018 atas kontribusi 3 desa yaitu Desa Pule, Desa Pakel, dan Desa Jombok, yang dipimpin oleh seorang direktur, Bapak Hari Subianto, yang menjadi local champion di kegiatan kami. Aktivitas bisnisnya yaitu melakukan pengolahan simplisia, yaitu jahe merah yang dikeringkan. Kerennya, Bumdesma telah bekerja sama dengan PT Bintang 7 sejak tahun 2021 sebagai off-taker. Untuk bahan baku jahe merah, Bumdesma bermitra dengan 50 lebih petani jahe sekecamatan Pule. Bumdesma membeli jahe merah dengan harga 7.000 per kilogram dan di atas harga pasaran yang saat ini hanya 3.000 per kilogram. Bagaimana proses pengolahannya? Yang pertama, sortasi. Jahe merah kotor diseleksi dari yang busuk dan dibersihkan dari akar dan tanah yang menempel. Yang kedua, pencucian. Jahe merah direndam agar tanah mengendap lalu disemprotkan menggunakan jet sprayer sampai bersih. Yang ketiga, slicing. Pemotongan rimpang jahe menjadi ukuran yang tipis menggunakan mesin agar mempercepat proses pengeringan. Yang keempat, penjemuran. Di bawah sinar matahari, jahe dijemur. Akan tetapi, tahap ini sangat beresiko saat hujan datang. 5. Pengeringan. Gudang memiliki fasilitas pengeringan yaitu solar dryer dome, yang merupakan ruangan khusus untuk mengeringkan jahe bertenaga sel surya. Setelah kering, simplisia akan diayak dan dilakukan proses grading. Simplisia yang berukuran lebar saja yang akan dikirim ke pabrik. Untuk yang berukuran kecil akan diolah menjadi produk turunan. Produk turunan dari simplisia ini berupa jahe merah celup. Simplisia melewati berbagai proses kristalisasi menjadi bentuk bubuk, lalu dicampur dengan berbagai perisa seperti vanili dan kopi. Gudang memiliki 1 unit mesin pengolahan bubuk, namun saat ini tidak dapat dioperasikan karena rusak. Alhasil, produksi jahe merah celup terkendala. Kami sempat melakukan pengemasan sisa bubuk terdahulu. Dalam kegiatan produksi Simplisia oleh Bumdesma, ditemukan beberapa permasalahan. Solar Dome memiliki kendala dalam keterbatasan ruang dan kestabilan temperatur karena cuaca hujan yang membuat suhu ruangan menjadi turun. Selain itu, petani dihadapkan pada masalah hasil panen yang belum maksimal karena terserang hama penyakit dan faktor budidaya yang tidak sesuai dengan SOP Bintang 7. Untuk itu, kami menyusun panduan SOP budidaya dan pengolahan, serta merancang kegiatan sosialisasi untuk petani dalam penanggulangan hama penyakit dan evaluasi pasca panen pengolahan untuk Bumdesma. Tujuannya adalah mempersiapkan peningkatan produksi simplisia jahe dari budidaya hingga pengolahan. Kegiatan ini pun disambut baik oleh ketiga kepala desa, Pakel, Pule, dan Jombok. Sosialisasi untuk petani dilakukan di Balai Desa Pule pada Sabtu pagi 12 November 2022. Disampaikan materi berupa panduan pencegahan serangan hama dan penyakit pada tanaman jahe oleh praktisi dari IPB, Bapak Dwi Satria Widianata SP. Petani pun turut partisipatif dalam berdiskusi bersama narasumber dan Direktur Bumdesma. Petani mendapatkan ilmu proteksi tanam dengan agen hayati berupa bakteri akar atau disebut dengan Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Pertemuan ini juga mempererat hubungan petani dengan mitra Bumdesma.
Sementara, evaluasi pasca panen dilakukan pada Senin 14 November 2022 di gudang BUMDesma. Pesertanya merupakan karyawan dan staf gudang. Dan turut hadir pula Bapak Heru selaku Sekretaris Camat Pule. Pemaparan disampaikan secara mandiri oleh tim Trenggalek 1 dengan panduan SOP pasca panen milik Bintang 7. Secara keseluruhan, proses pengolahan berjalan sesuai dengan panduan. Tetapi, untuk memenuhi peningkatan permintaan dari pabrik dibutuhkan penambahan satu buah fasilitas pengeringan berupa solar dryer dome yang berfungsi secara optimal, mengingat banyaknya rimpang jahe yang harus dikeringkan untuk kuota pengiriman per bulannya. 2,5 bulan ternyata tidak cukup lama untuk mendampingi perkembangan bisnis BUMDesma Saribumi. Masih banyak hal yang harus didukung untuk meningkatkan potensi dan daya saing produk turunan jahe celup. Namun, kami bersyukur bisa belajar banyak selama di sini dan berharap bisa kembali lagi sesegera mungkin. Terima kasih Om.